Kenalkan, nama saya Lili Rahmayani, NIM 1903050059. Nama saya Eolita Esther Sirait, NIM 1903050062. Perkenalkan, nama saya Ray Purba dengan NIM 1903050063 dari kelas ITPB. Perkenalkan, nama saya Vincent Loreno dengan NIM 1903050064. Saya Selamat Tuareslon, NIM 1903050066. Perkenalkan, nama saya Seli Sinaga, NIM 1903050067. Perkenalkan, nama saya Rima Gabriela Sembiring, NIM 1903050069. Halo, nama saya Pramuja Putra Kurnia dari kelas ITPB dengan NIM 190305070. Penentuan kualitas telur dapat diketahui dengan beberapa cara seperti melihat bentuk kulit telur. Ada beberapa ciri-ciri kelainan bentuk kulit telur yang menjadikan kualitas telur menurun, seperti dentit, bentuk berlekuk pada kulit telur, seperti begini. Terdapat lekukan-lekukan pada permukaan kulit telur. Kemudian pimplet egg, bentuk permukaan kulit telur yang berjerawat, seperti telur berikut. Terdapat jerawat-jerawat di permukaan kulit telur. Kemudian ada yang misshapen egg, bentuk telur yang salah bentuk, seperti berikut. Selanjutnya ada white or brown speckled egg, bentuk permukaan telur yang dipenuhi oleh bintik putih ataupun coklat, seperti telur berikut. Terdapat bintik-bintik putih ataupun bintik-bintik coklat. Adapun telur dengan kualitas yang bagus ditandai dengan permukaan kulit telur yang tanpa ditandai oleh beberapa kelainan bentuk kulit telur, seperti ini. Akan menguji telur ayam dengan metode air biasa. Caranya adalah siapkan sebuah telur ayam, air, dan juga wadah. Masukkan air ke dalam wadah dan masukkan telur tersebut. Kategori yang akan saya bagi ada menjadi 4. Telur segar, telur setelah 1 minggu, telur jarak 2-3 minggu, dan juga telur yang sudah lama. 1. Untuk telur yang segar, posisi telur adalah horizontal seperti gambarnya. Untuk telur jarak seminggu, posisi atas telur berada di bagian bawah dan posisi bawah telur sedikit angkat. Untuk telur jarak 2-3 minggu, hanya atas telur yang menempel pada bagian dasar. Untuk telur yang sudah lama keluar dari induknya akan mengapung ataupun melayang. Hal ini dikarenakan setelah telur keluar dari induknya, maka kantung udara akan terbentuk sendiri untuk membantu embrio bernapas, dan semakin lama telur dibiarkan, maka akan semakin besar juga kantung udara tersebut. Hal tersebut yang menjadikan telur tenggelam, terangkat, melayang, dan mengapung. Kali ini saya akan mempraktikkan cara penentuan kualitas telur. Cara selanjutnya adalah dengan cara merendam telur ke dalam larutan garam. Kita dapat melihat telur tersebut mengambang. Jadi kualitas telur adalah sedang. Kemudian kita memasukkan satu lagi. Telur tersebut juga mengambang. Kemudian satu lagi. Telur tersebut juga mengambang. Cara selanjutnya adalah dengan melihat kecerahan kuning telur. Kuning telur tersebut kuning pucat, sedangkan kuning telur tersebut kuning cerah. Dan telur ayam kampung memiliki kuning telur yang berwarna orange, yaitu banyak kandungan omega 3-nya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan beberapa
beberapa tips menyimpan telur. Yang pertama, mencuci telur dengan air bersih. Cuci bersih telur sebelum disimpan. Telur yang kamu beli di pasar harus segera dicuci bersih sebelum disimpan. Selain karena kebersihan, telur yang bersih dari kotoran yang menempel di cangkang bisa mencegah bakteri mempengaruhi isi telur. Yang kedua, simpan telur di dalam kulkas. Usahakan menyimpan telur di dalam kulkas. Bakteri yang sering menempel di telur tidak akan bisa berkembang dalam ruangan yang bersuhu dingin. FDA bahkan mewajibkan semua telur disimpan di bawah suhu 7 derajat Celcius. Dengan begitu, telur bisa tahan 4-5 minggu. Yang ketiga, masukkan telur ke dalam freezer. Gunakan freezer jika ingin lebih tahan lama. Tapi jika ingin melakukannya, kamu harus memecahkan telur terlebih dahulu dan meletakkannya ke dalam wadah. Kalau telur disimpan di dalam suhu minus 18 derajat Celcius, maka persediaan telur bisa awet hingga 1 tahun. Selanjutnya adalah masa simpan telur. Telur rebus dan telur dipecahkan dari cangkang tidak lagi memiliki masa simpan yang begitu lama. Cangkang telur memiliki pori dan lapisan tipis mineral yang menutupi juga melindungi telur. Maka dari itu, merebus dan mencuci telur menghilangkan lapisan tersebut dan membuatnya lebih rentan terhadap bakteri. Telur rebus yang telah dikupas harus dimakan dalam 1 hari. Telur mentah yang dipecahkan harus dimakan dalam 2 hari. Putih telur yang dipisahkan dari kuning telur dapat bertahan hingga 4 hari, sedangkan kuning telur hanya bertahan 2 hari. Ketiga, telur utuh yang dilepaskan dari cangkangnya kemudian dimasukkan ke dalam freezer untuk dilakukan pembekuan memiliki masa simpan hingga lebih dari 1 tahun. Yang keempat, telur yang berada di dalam kemasan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas memiliki masa simpan hingga sampai 4 bulan. Yang kelima, telur yang direbus dengan cangkangnya kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dapat memiliki masa simpan hingga 1 minggu. Yang keenam, telur mentah yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius memiliki masa simpan hingga 3 minggu. Tips penyimpanan telur yang keempat, jangan meletakkan telur pada pintu kulkas. Telur yang diletakkan pada pintu kulkas memiliki kualitas telur yang lebih mudah rusak atau busuk. Hal ini disebabkan karena pintu kulkas sering dilakukan pembukaan dan penutupan sehingga suhu pada pintu kulkas tidaklah stabil. Yang kelima, telur dapat disimpan pada suhu ruang dengan cara melakukan pembersihan cangkang telur terlebih dahulu hingga bersih dari kotoran. Kotoran yang melekat pada cangkang telur akan menyebabkan adanya kontaminasi yang dipicu dengan adanya pertumbuhan mikroba yang akan merusak kualitas dari telur. Penyimpanan juga harus dilakukan pada tempat yang terhindar dari adanya goncangan, misalnya toples, kotak telur, atau box bersekat. Telur yang akan digunakan terlebih dahulu dipasteurisasi selama 3 menit pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Disiapkan gula sebanyak 120 gram atau 30 gram per butir telur yang digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan whipped cream. Telur yang telah dipasteurisasi kemudian dipisahkan antara putih dengan kuningnya, kemudian putih telur dimasukkan ke dalam wadah untuk diaduk menggunakan mixer. Selagi diaduk, ditambahkan gula sedikit demi sedikit. Campuran putih telur dan gula diaduk hingga membentuk tekstur yang foamy. Setelah diaduk selama kurang lebih 7 hingga 8 menit, maka tekstur whipped cream yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Salah satu produk olahan yang dapat dibuat dari telur adalah yaitu whipped cream. Whipped cream merupakan krim yang dibuat dari putih telur yang ditambahkan dengan gula dan baking powder. Sifat fungsional telur yang terdapat di dalam whipped cream adalah daya busa atau daya buih, di mana mekanisme pembentukan busa adalah dengan metode pengocokan, di mana rantai dalam protein terbuka sehingga menjadi panjang, kemudian saling bereaksi membentuk lapisan monomolekul yang akan menahan udara yang masuk dan membentuk gelembung buih.
pada pengocokan selanjutnya, sehingga volumenya bertambah. Protein telur yang berperan dalam pembentukan buih adalah ovalbumin, ovomucin, dan ovoglobulin, di mana ovalbumin berperan membentuk buih yang kuat, ovomucin membentuk lapisan film tidak larut air dan menstabilkan buih. Sedangkan ovoglobulin berfungsi meningkatkan viskositas, memperkuat penyebaran gelembung udara, dan melembutkan tekstur buih yang dihasilkan. Penambahan gula berfungsi untuk menjaga kestabilan buih yang dihasilkan, di mana gula akan mengikat protein sehingga tidak terjadi pengendapan protein. Putih telur atau albumen merupakan bagian dari telur yang berbentuk seperti gel, mengandung air, dan memiliki 4 fraksi yang kekentalannya berbeda-beda. Salah satu ukuran kemampuan dan juga merupakan sifat fungsional dari putih telur adalah daya buih, yang mana daya buih tersebut dapat dibentuk jika telur dikocok dan biasanya dinyatakan dalam persen terhadap putih telur. Protein telur yang memiliki peranan penting dalam pembentukan buih diantaranya adalah ovalbumin, ovomucin, globulin, ovotransferin, lisosime, dan ovomucoid. Buih terbentuk oleh gelembung udara dengan ukuran partikel yang sangat kecil yang terdispersi pada liquid. Pada putih telur yang dikocok, protein albumen terbentang dan menempatkan dirinya dalam fase liquid gas gelembung udara yang akan menguatkan dinding gelembung udara untuk membentuk buih yang stabil. Buih putih telur biasanya digunakan dalam pembuatan meringue dan angel food cake. Untuk membuat produk tersebut mengkilap dan berporus. Untuk menyiapkan buih putih telur, mula-mula putih telur dikocok hingga menjadi berbusa, kemudian dapat ditambahkan seperti asam.